Film dimulai di sebuah kota yang penuh kekacauan, di mana terlihat sekelompok remaja jangki berjalan sambil menyeret temannya seorang wanita bernama Pang. Malam itu Nikita bergabung dengan teman gengnya yang bernama Coyote, Rico, dan Zap yang semuanya juga pecandu. Mereka bersiap merampok sebuah apotik milik ayah Coyote. Sesampainya di dalam, mereka langsung menggeledah isi apotik sementara Nikita duduk terdiam di sudut tampak linglung akibat pengaruh narkoboy. Sementara itu, ayah Coyote yang mendengar keributan di tempatnya segera menelpon polisi, lalu mempersiapkan senjatanya untuk menyergap mereka. Dia terkejut melihat putranya terlibat dalam perbuatan kriminal bersama geng tersebut. Coyote dalam ketakutan mencoba berdalih bahwa ia hanya mencari obat bius. Beberapa saat kemudian, polisi tiba di lokasi. Ketegangan memuncak dan Rico dalam kepanikan menembakkan pistolnya ke arah ayah Coyote, tetapi tembakannya meleset. Baku tembak antara geng tersebut dan polisi pun terjadi. Satu persatu Coyote dan teman-temannya tewas tertembak. Setelah baku tembak selesai, seorang polisi memeriksa tempat kejadian dan menemukan Nikita bersembunyi di bawah meja. Ketika polisi itu mendekatinya, Nikita merasa terpojok. Dalam keadaan tertekan dan ketakutan tanpa berpikir panjang, Nikita menembak polisi itu tepat di wajahnya. It's all a game. I know her type. Narrate your full name. Keesokan harinya Nikita dibawa ke pengadilan untuk menghadapi tuntutan atas pembunuhan yang dilakukannya. Pengadilan menyatukan hukuman penjara seumur hidup kepada Nikita. Saat mendengar putusan hakim, Nikita merasa frustasi dan marah. Di ruang sidang, dia membuat kekacauan, berteriak dan melawan hingga akhirnya petugas menyeretnya kembali ke penjara. Di dalam penjara, dua perawat yang dikirim oleh pemerintah datang dan menyuntikkan sesuatu ke tubuh Nikita. Suntikan itu membuatnya tampak seperti bunuh diri. Setelah itu, kematiannya dipalsukan untuk menutupi kenyataan bahwa Nikita telah dipilih untuk program rahasia pemerintah. Program ini mengambil orang-orang yang dianggap tidak punya harapan seperti Nikita dan melatih mereka menjadi agen pembunuh profesional. Singkat cerita, Nikita terbangun di sebuah ruangan kosong sendirian. Tak lama kemudian seorang pria berpenampilan rapi namun berwajah tegas masuk ke ruangan itu. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Bob. Dia memberitahu Nikita bahwa pada hari Sabtu pukul 17.00 dirinya secara resmi dinyatakan meninggal dunia. Dokter penjara mengonfirmasi bahwa Nikita bunuh diri setelah overdosis obat penenang dan dia sudah dikuburkan di Maison Alfort baris 8 plot 30. Namun kenyataannya Nikita masih hidup dan ditahan oleh lembaga pemerintah misterius bernama Pusat. Bob memberi Nikita dua pilihan, tetap mati dan tinggal di kuburan atau hidup bebas dengan mengikuti program rahasia pemerintah sebagai agen mereka. Sebelum memberi jawaban, Nikita meminta waktu untuk tidur sebentar dan Bob memberikannya 1 jam. 1 jam kemudian, Bob mengira Nikita masih tertidur. Saat Bob masuk ke dalam, ternyata Nikita bersembunyi dan langsung menyerangnya, lalu mengambil senjata milik Bob. Sambil menodongkan senjata, Nikita memaksa Bob keluar dari ruangan, menarik perhatian beberapa karyawan di sekitar. Nikita memaksanya membuka pintu, tetapi ketika Bob berhasil melepaskan diri dari genggamannya, Nikita yang merasa putus asa mencoba menembak dirinya sendiri. Namun, Bob dengan cepat merebut senjata itu dan menembak kaki Nikita. Tanpa pilihan lain, Nikita akhirnya menerima tawaran Bob. Dia mulai menjalani pelatihan intensif, belajar keterampilan seperti penggunaan komputer, seni bela diri, dan mengenal berbagai jenis senjata api. Selain itu, Nikita juga dilatih untuk berperilaku lebih feminim di bawah bimbingan seorang pelatih bernama Amande. Namun, pada hari-hari awalnya, Nikita kesulitan, bahkan sekedar belajar untuk tersenyum terasa sangat sulit baginya. Suatu hari, saat makan bersama Bob, Nikita meminta izin untuk cuti merayakan ulang tahunnya.
Tetapi Bob dengan tegas menolaknya. Kesal, Nikita mulai berulah dengan mengganggu para pelatihnya. Dia memberikan bingkisan berisi tikus kepada guru komputer dan menggigit telinga guru seni bela dirinya. Grossman, pemimpin fasilitas, merasa Bob gagal dalam membina Nikita karena selama 3 bulan Nikita terus berbuat onar. Namun Bob tetap meyakinkan atasannya bahwa Nikita memiliki potensi besar untuk menjadi agen pembunuh profesional. Grossman akhirnya memberikan Bob waktu 2 minggu untuk mengubah sikap Nikita. Setelah pertemuannya dengan Grossman, Bob mendatangi Nikita di ruangannya. Dia membawa kue ulang tahun dan merayakannya bersama Nikita. Bob dengan lembut mengatakan bahwa dia hanya diberi waktu 2 minggu untuk membantunya. Dan setelah itu, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi untuk menyelamatkannya. Setelah Bob pergi, Nikita mulai memikirkan apa yang dikatakannya. Keesokan harinya, Nikita masuk ke ruangan Amanda dan duduk di depan cermin, mengamati dirinya sendiri. Tak lama kemudian Amanda muncul dan mengatakan kalau ia akan pergi karena dirinya. Kemudian Amanda memberikan sebuah lipstik kepada Nikita. Nikita menerimanya dan Amanda menjelaskan bahwa biarkanlah kesenanganmu menjadi panduanmu, terutama kesenangan sebagai seorang wanita. Amanda juga mengingatkan ada 2 hal yang tak terbatas, kewanitaan dan cara memanfaatkannya. Singkat cerita, setelah 3 tahun menjalani pelatihan intensif, Nikita berubah drastis. Dari seorang pecandu, ia kini menjadi seorang femme fatale dalam bahasa Prancis. Merujuk pada karakter wanita yang seringkali sangat menarik, menggoda dan memiliki daya tarik seksual yang kuat. Namun di balik pesonanya, dia biasanya memiliki sifat yang berbahaya. Suatu malam, Bob mengajak Nikita makan di sebuah restoran untuk merayakan ulang tahunnya. Bob memberikan sebuah bingkisan dan Nikita merasa senang. Namun ketika Nikita membuka bingkisan tersebut, ia terkejut melihat isinya sebuah senjata api. Bob menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari misi pertamanya sebagai agen pembunuh terlatih. Awalnya Nikita menolak tugas tersebut. Namun Bob dengan tenang memberikan instruksi bahwa targetnya adalah seorang wanita yang duduk di belakangnya bersama 2 pria berpakaian seperti pengawal. Dalam pistol itu ada 2 peluru dan Nikita harus menggunakan keduanya untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu dia harus pergi ke toilet pria. Di ujung ruangan ada jendela kecil yang cukup untuk dirinya keluar menuju halaman. Koridor di sana akan mengarah ke jalan di mana sebuah mobil sudah menunggu. Bob menegaskan bahwa Nikita hanya punya waktu 3 menit untuk menyelesaikan misi ini. Setelah Bob pergi, Nikita langsung menjalankan aksinya. Dia menembak wanita targetnya menyebabkan kekacauan di restoran. Nikita berlari menuju toilet, dikejar oleh pengawal bersenjata. Saat tiba di sana, dia melihat jendela yang dimaksud Bob ternyata berdinding, membuatnya tidak bisa keluar. Nikita kemudian lari ke dapur, tetapi keberadaannya diketahui dan baku tembak pun terjadi. Peluru Nikita habis dan dengan terbatasnya pilihan, dia melompat ke saluran pembuangan sampah tepat saat pengawal menembakkan senapan bom ke arahnya. Setelah berhasil meloloskan diri, Nikita kembali ke pusat dengan amarah meluap. Dia menghajar Bob karena merasa dijebak. Namun Bob menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari pelatihan dan sekarang semuanya telah berakhir. Nikita dinyatakan lulus dan besok ia akan bebas, memulai hidup baru sebagai agen mata-mata. Keesokan harinya sebelum Nikita meninggalkan pusat, dia bersama Bob bertemu dengan Grossman. Grossman menegaskan bahwa Nikita harus mematuhi semua aturan karena tidak akan ada lagi peringatan dan di mata dunia Nikita sudah dianggap mati. Setelah itu, Bob membawa Nikita untuk memilih 3 senjata sebagai bekal dalam menjalani hidup barunya sebagai agen rahasia. Bob juga memberikan Nikita identitas baru sebagai Mary Clement, seorang perawat di Starlight Salpêtrière.
Dia menyerahkan paspor SIM serta bonus untuk membantu Nikita memulai hidup barunya. Misi Nikita kini berjalan di bawah kode nama Josephine. Singkat cerita, Nikita berjalan sendirian di tengah keramaian kota tanpa ada yang mengenalnya. Dia kemudian menyewa sebuah apartemen tua yang tampak lusuh dan kosong. Suatu hari setelah mengecat apartemennya, Nikita pergi berbelanja makanan di sebuah swalayan. Karena tidak tahu banyak tentang makanan yang bagus, dia memperhatikan seorang wanita lain yang sedang berbelanja, lalu meniru dan membeli apapun yang dipilih wanita tersebut. Saat di kasir, Nikita berkenalan dengan petugas kasir bernama Marco. Di pandangan pertama, Nikita jatuh cinta padanya. Setelah itu, Nikita mengundang Marco ke apartemennya untuk makan malam, dan mereka mulai menjalin hubungan yang semakin dekat. Setelah 6 bulan bersama, Marco mulai penasaran dengan masa lalu Nikita. Selama itu, Marco tidak pernah melihat Nikita berinteraksi dengan siapapun. Tidak ada teman atau saudara yang mengunjungi apartemennya. Ketika ditanya, Nikita beralasan bahwa dia hanya lebih suka hidup sendiri. Suatu hari telepon berdering panggilan misi dengan kode Josephine. Nikita diberi tugas untuk membunuh target di sebuah bar dalam waktu 1 jam. Marco yang mendengar telepon itu bertanya siapa yang menelpon. Nikita berbohong mengatakan bahwa itu hanya tugas dari rumah sakit. Nikita segera menuju tempat targetnya menginap. Sesuai instruksi, dia menuju ruang bawah tanah dan melewati ruang laundry. Dengan hati-hati, Nikita menyusuri ruangan tersebut. Saat hendak membuka pintu, tiba-tiba seseorang menodongkan senjata ke arahnya. Nikita dengan tenang memberi kode Josephine dan pria itu menurunkan senjatanya karena mereka berada dalam misi yang sama. Di ruang bawah tanah itu beberapa pelayan terlihat disekap. Nikita diberi perintah untuk mengenakan seragam pelayan. Setelah mengenakannya, dia diperintahkan membawa pesanan makanan untuk targetnya, di mana pesanan tersebut sudah diracik khusus dengan racun mematikan. Tanpa rasa takut atau gugup, Nikita dengan tenang mengantarkan pesanan tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Nikita kembali ke apartemennya. Tak lama setelah tiba, Bob menelpon untuk memberi selamat karena misi pertamanya berjalan sukses. Bob bertanya bagaimana keadaan Nikita, dan ia menjawab bahwa semuanya baik-baik saja, bahkan mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki tunangan. Nikita kemudian mengundang Bob untuk makan malam di apartemennya. Malam itu Bob datang ke apartemen Nikita sebagai paman Bob. Marco menyambutnya dengan hangat karena sebelumnya dia belum pernah bertemu dengan keluarga Nikita. Saat makan malam itu, Marco bertanya tentang masa kecil Mary, identitas baru Nikita. Bob mulai mengarang cerita, mengatakan bahwa saat berumur 8 tahun, Mary adalah gadis cantik dengan rambut pirang yang selalu dikepang. Dia punya sepupu bernama Caroline, satu-satunya yang boleh menyentuh kepang rambutnya. Mary sering memakai pita dan gaun putih, serta pandai menirukan suara katak. Bob tampak senang melihat Nikita yang kini lebih ceria bersama Marco. Sebagai hadiah, Bob memberikan 2 tiket perjalanan ke Venesia, mengatakan bahwa itu adalah hadiah pertunangan dan bagian dari fasilitas pekerjaannya sebagai agen perjalanan. Singkat cerita, Nikita dan Marco menikmati liburan di Venesia. Mereka tampak sangat bahagia. Saat berada di hotel, mereka bersiap untuk skidi papap, namun tiba-tiba telepon berdering. Nikita mengira itu layanan kamar, tapi ternyata panggilan misi. Nikita diberitahu bahwa di dalam lemari kamar mandi ada kompartemen rahasia. Nikita berbohong kepada Marco mengatakan bahwa dia akan mandi. Melalui alat itu, Nikita menerima instruksi untuk mengumpulkan bagian-bagian senjata yang tersembunyi di beberapa tempat. Setelah itu, dia diperintahkan untuk menembak target dari jendela kamar mandinya. Saat Nikita fokus mengikuti instruksi, Marco mencoba berbicara dengannya dari balik pintu. Ketegangan memuncak, tapi Nikita tetap diam, merasa sedih dan bingung, tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Tak lama kemudian layanan kamar datang. Saat itulah Nikita diminta menembak targetnya.
Dengan cepat ia menembak dan mengenai sasaran. Tiba-tiba Marco masuk ke kamar mandi, tapi Nikita berhasil menyembunyikan senapan di bathtub. Nyaris saja identitas aslinya sebagai agen rahasia terbongkar. Keesokan harinya, Nikita bertemu dengan Bob di sebuah kafe. Nikita dengan kesal berkata, "Kamu menikmati liburanku dengan permainan sadismu. Tugas ini seperti selokan bagimu." Namun Bob tidak menghiraukan kemarahan Nikita. Ia malah merayunya, mengatakan bahwa ia merindukan saat-saat mereka bersama setiap hari. Bob kemudian memberikan misi baru kepada Nikita. Seorang duta besar akan pergi berlibur, dan Nikita harus menangkapnya sebelum itu terjadi. Kali ini Nikita diizinkan memilih timnya sendiri, dan dia punya waktu 5 bulan untuk menyiapkan semuanya. Bob menekankan bahwa misi ini harus dijalankan dengan bersih dan rapi, tanpa kesalahan. Singkat cerita, Nikita mulai menjalankan misi barunya di Paris. Kali ini, tugasnya adalah mencuri dokumen penting dari berangkas pribadi seorang duta besar. Dari instruksi yang diterima, Nikita mengetahui bahwa duta besar tersebut memiliki seorang simpanan yang merupakan agen seni. Ketika duta besar sedang menunggu di depan pintu apartemen simpanannya, Nikita datang membawa sebuah lukisan sebagai alasan untuk masuk. Dia berhasil mengundang duta besar masuk ke dalam apartemen, sementara para pengawalnya tetap berjaga di luar. Setelah berada di dalam, Nikita memberikan racun ke minuman sang duta besar yang membuatnya tak sadarkan diri. Lalu rekan Nikita yang sudah berada di dalam apartemen menyamar sebagai duta besar untuk melanjutkan misi. Namun di menit terakhir, Nikita mendapat kabar bahwa duta besar telah mengubah kode sandi yang biasa digunakan dengan para pengawalnya. Misi harus ditunda sampai tukang bersih-bersih bernama Victor, seorang agen yang dikenal kejam, datang untuk menangani kekacauan. Tak lama kemudian Victor tiba. Sebelum memasuki apartemen, dia dengan cepat dan tanpa ampun membunuh para pengawal duta besar satu persatu. Setelah itu Victor menyeret mayat mereka ke kamar mandi dan melarutkannya menggunakan bahan kimia khusus yang membuat tubuh mereka kejang sebelum hancur. Rekan Nikita yang menyamar sebagai duta besar ketakutan menyaksikan kekejaman Victor. Ia mengundurkan diri untuk melanjutkan misi ini dan menembak Victor, tetapi tembakannya meleset. Victor dengan tenang membalas tembakan dan membunuhnya seketika. Nikita yang histeris dan terkejut dengan situasi tersebut dengan terpaksa mengambil alih peran rekannya dan menyamar sebagai duta besar untuk melanjutkan misi. Malam harinya, Nikita yang menyamar sebagai duta besar berhasil masuk ke dalam gedung, sementara Victor menunggu di mobil. Tanpa kesulitan, Nikita memasuki ruang pribadi duta besar dan membuka berangkas menggunakan kode dan kunci yang diambil sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan dokumen rahasia, Nikita memotret isinya menggunakan kacamata khusus yang ia kenakan. Namun, situasi berubah kacau ketika anjing duta besar masuk ke dalam ruangan dan menggonggong melihat Nikita. Dengan cepat Nikita keluar dan mengurung anjing tersebut di dalam ruangan, tetapi aksinya tertangkap kamera CCTV dan menimbulkan kecurigaan petugas keamanan. Mereka segera menghubungi pihak keamanan tambahan. Di luar gedung, Victor sudah menunggu. Dia bersiap masuk untuk membersihkan jejak, tetapi Nikita melarangnya. Nikita mencoba membujuk Victor untuk pergi dan menghindari lebih banyak masalah. Namun Victor bersikeras untuk menyelesaikan misi karena baginya tugas belum selesai. Tiba-tiba petugas keamanan keluar dari gedung dan Victor langsung menembaknya. Aksi Victor memicu penjaga yang memantau CCTV untuk menekan alarm darurat, sehingga lampu sorot langsung menyinari Victor dan Nikita. Pintu gerbang ditutup dan lebih banyak petugas keamanan mendekati mereka. Victor berhasil menembak beberapa penjaga, tetapi ia akhirnya tertembak juga. Meski terluka parah, Victor masih membawa Nikita ke tempat yang lebih aman dengan menabrakkan mobil ke dinding beton hingga menembus jalan raya. Dan setelah itu, Victor pun menghembuskan nafas terakhirnya. Nikita kembali ke apartemennya di mana Marco sudah menunggunya di atas ranjang. Nikita berbaring di samping Marco, lalu ia memeluknya. Dengan tutur kata yang lembut dan perasaan sedih, Marco mengatakan pada Nikita kalau pekerjaan itu terlalu berat untukmu. Lihat tanganmu ngilmu, mereka perlu dilindungi. Tidak seharusnya menjadi tua dengan beban seperti itu.
Marco juga mengungkapkan bahwa sudah lama dia tahu bahwa tidak pernah ada nama Mary Clement di rumah sakit yang sering disebutkan oleh Nikita. Marco juga tahu tentang pengintaian dan rekaman video yang melibatkan Nikita. Cuma Marco tidak berterus terang kepadanya karena ia menyukainya apa adanya. Dengan hati yang penuh rasa bersalah, Nikita mengucapkan terima kasih kepada Marco. Ia mengakui bahwa Marco adalah orang paling indah yang pernah ditemuinya dan satu-satunya yang benar-benar membantunya, meski dia tahu semua kebenarannya. Keesokan paginya, Nikita menghilang pergi meninggalkan Marco. Bob mengetahui Nikita hilang dan pergi ke apartemennya bertemu dengan Marco. Marco memohon agar Bob membiarkan Nikita hidup bebas karena hidupnya sudah hancur. Bob setuju namun mengingatkan bahwa Nikita masih dalam bahaya karena membawa dokumen dari kedutaan. Marco menyerahkan dokumen itu, berharap Bob bisa melindunginya. Keduanya sadar bahwa mereka akan merindukan Nikita dan dengan begitu film pun selesai.